Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia, rekan trader market dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Rekan trader, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk selalu membawakan analisa harian kita pada hari ini. Tapi rekan trader harus paham dulu bahwa analisa harian ini sebenarnya saya bisa membuat analisa harian ini langsung di teknikal. Tapi saya lebih senang untuk mendahulukan sedikit informasi fundamental dulu. Informasi apa yang terjadi dulu pada hari ini untuk para trader semuanya. Setelah itu baru saya analisa teknikal. Kenapa? Supaya ada landasan bahwa apa yang akan terjadi pada hari ini, rekan trader. Oh, saya gayanya santai banget ya. Jadi gitu, rekan trader. Kenapa saya bikin kayak gitu? Supaya kita jangan main langsung-langsung di teknikal aja kan. Ibaratnya gini, saya memberikan tugas untuk Bapak Ibu untuk pergi berperang. Kan? Anda pergi berperang, tapi nggak tahu mau berperang lawan siapa kan? Nggak tahu musuh kita di mana ini kan? Cuman yang penting jalan-jalan aja. Nah, ini kalau gitu saya buka beda lagi. Saya memberitahu untuk Bapak Ibu semuanya, rekan trader semuanya, hari ini nih sedang terjadi apa nih? Nah, kalau udah sedang terjadi ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti yang harus kita lakukan itu kita gunakan analisa teknikal di situ. Gitu Bapak Ibu. Oke, rekan trader, hari ini kita akan membahas sedikit sebelum kita masuk di analisa teknikal. Saya mau membawakan tema kita pada hari ini. Jadi tema hari ini sebenarnya paling simpel. Market menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat. Itu aja. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena ini nih, informasi ini nih sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, rekan trader. Nah, saya bikin kayak gini karena kalau rekan trader lihat dari tadi malam, ya, kalender ekonomi dimulainya itu dengan rapat FOMC. Tadi barusan juga ada data inflasi terjadi Jerman. Dan nanti pada tanggal pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, ya rekan trader ya. Nanti di situ ada data inflasi dari Amerika Serikat. Ini yang ingin saya sedikit memberikan informasi buat rekan trader semuanya. Karena kalau kita melihat tentang data inflasi, rekan trader, kita bisa lihat bahwa data inflasi ini sangat berpengaruh pada pukul berapa ya? Saya lihat dulu. 18.30. Data inflasi ini dia biasanya data inflasi akan keluar setelah laporan dari FOMC. Hari Rabu, Kamis dini hari Kamisnya. Nah, nanti setelah itu nanti hari Jumat nanti ketenaga kerjaan. Itu biasa seperti kayak gitu. Jadi dia udah punya siklus seperti kayak gitu ya. Kalau kita melihat data, kita akan menunggu ya rekan trader ya, data itu dikeluarkan. Kalau kita melihat berbagai informasi yang ada, kita bisa lihat di sini sebenarnya rekan trader, kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa kenapa data ini sangat ditunggu-tunggu, karena kita runtutin dulu pergerakannya karena gini rekan trader. Kita mulai dari FOMC tadi malam. FOMC tadi malam ya, dia menunjukkan bahwa para pengambil keputusan The Fed sana ini tetap untuk mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat lagi. Ya, dan kemungkinan juga akan dia tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk periode yang lebih lama lagi. Nah, ini artinya sangat besar kemungkinan memang hawkish masih tetap ada. Artinya dengan hawkish yang masih tetap ada, artinya kemungkinan bahwa dolar Amerika itu dia masih tetap akan naik terus. 113 kemarin, dia akan mencoba naik 114 ya. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Kita bisa lihat bahwa risk lah yang kemarin dikeluarkan itu dia benar-benar menopang pergerakan dolar dan dia mendorong untuk mendekati level tertinggi. Nah, trader lihat di sini. Dolar. Nah, dia mendorong untuk menjadi level tertinggi kembali lagi ke 114. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan ya. Nih 113, 114 malahan saya udah kasihnya itu di 115 malahan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah,
Oleh karena itu, dari data yang dikeluarkan kemarin itu menunjukkan bahwa inflasi harga produsen Amerika akan tumbuh lebih dari yang diperkirakan, ya, sehingga dia memberikan The Fed lebih banyak dorongan untuk memperketat kebijakan. Nah, ini dia, ya. Jadi data inflasi ini akan menjadi landasan untuk The Fed memperketat kebijakan yang akan dilakukan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat, ya, dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimana arah pergerakan gold, dia menurun, ya. Rekan trader bisa lihat arah pergerakan gold menurun, ya. Rekan trader bisa lihat euro USD pun juga, ya. Dia ragu-ragu, malu-malu meong, ya. Dia maksudnya standby, walaupun secara garis besar kemungkinan penurunan itu masih tetap ada sampai turun lagi. Dan saya bisa memprediksikan kemungkinan dia akan turun lagi mungkin di seputaran 0.96244, ya. Harap terus diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk dengan adanya data inflasi yang nanti dikeluarkan semakin memperketat kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, artinya akan mendorong kenaikan dolar ini menjadi titik yang lebih tinggi lagi, minimal sampai di 114, sehingga dia bisa menyaingi 20 tahun yang lalu. Begitu rekan trader semuanya, ya. Jadi antara FOMC, data inflasi, dia ini akan selalu beriring-iringan, ya. Seperti si Komo masuk jalan tol. Nah, jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, dari sinilah yang menjadi alasan nanti rekan trader pakai analisa teknikal, ya. Analisa teknikalnya kan sudah sangat jelas ini, euro USD. Mau pakai time frame berapa, udah ketahuan pola pergerakannya, ya. Kalau kita lihat ya pola pergerakannya sangat sideways sebenarnya, ya. Kalau kita lihat secara garis besar satu hari udah ketahuan, saya udah garis channelnya ini udah ketahuan arahnya nanti kemana ini. Udah ketahuan. Turun, kalau dia ini landai sedikit, kalau kemungkinan naik sampai di atas, tapi habis itu dia turun lagi ke bawah. Sudah sangat jelas. Kalaupun dia naik dia itu palingan sampai di misalnya di mana nih? Kalau naik palingan naiknya itu sampai di level berapa nih? Nih, level sini. 0.98. Setelah itu dia turun lagi sampai di poin ini nih 0.93. Jadi begitu rekan trader arah pergerakannya. Oleh karena itu tetap perhatikan rilis inflasi Amerika yang akan dikeluarkan pada hari ini, ya. Tetap diperhatikan, dan dari rilis data tersebut bisa memberikan gambaran untuk kita melakukan trading transaksi sesuai dengan strategi yang kita lakukan. Oke, rekan trader, luar biasa. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini, rekan trader. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bukan indeks dolar Amerika, tapi indeks dolar Amerika. Jadi pergerakan dari indeks dolar Amerika seperti kayak gini rekan trader. Indeks dolar Amerika. Nah, pergerakannya rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia lebih banyak bullish, tapi harus diperhatikan bahwa masih selalu ada kemungkinan untuk pembalikan arah, ya. Apalagi sekarang mau masuk di pasar Eropa, tapi saya masih tetap berprinsip bahwa kenaikan masih sangat kuat untuk saat ini. Dan kalau kita lihat tendensinya, saya lihat pergerakannya dari 112.917 sampai 113.293. Kita bisa lihat bahwa dia ini masih bisa naik menurut saya. Walaupun dengan tingkat kenaikan tertingginya itu di level sini, ya, level sini. Ya, level sini. Saya bilang bahwa dia masih bisa naik 113.254. Minimal saya bisa memprediksikan dia naik sampai di 113.391. Dan harus diperhatikan apabila terjadi penurunan dia itu menurut analisa saya yang paling maksimal penurunan dia di 112.9.
Oleh karena itu rekan trader, pergerakannya nih di sekitar sini, arah sini. Oke. Demikianlah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader ya. Sekarang bagaimana kalau kita masuk ke Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, sudah sangat jelas bahwa Euro USD adalah antitesis. Wah, udah seperti kayak kemarin aja. Si A antitesis dari sekarang. Antitesis dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bahwa pergerakan indeks dolar Amerika hari ini tendensinya malu-malu kucing, walaupun sebagian besar dibilang dia lebih banyak setelah kenaikan indeks dolar, dia di sini menjadi minus, terjadi penurunan ya rekan trader ya. Kita bisa lihat di sini bahwa bearish masih berpeluang besar terjadi pada hari ini, dan kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan dari USD ini, saya kalau bilang bahwa titik tertingginya itu bisa sampai di area sini ya. Tapi saya sepakat bahwa dia akan mencoba sampai di titik 0.96840. Dengan estimasi kalau terjadi kenaikan tertinggi dia di 0.97. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia bergerak itu di seputaran sini rekan trader. Nah ini dia. 0.96724 sampai 0.97166. Oh, kita masuk ke pound sterling, uncle sum dolar. Kan trader, untuk pound sterling, uncle sum dolar, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling, uncle sum dolar pergerakannya mirip. Dia lebih banyak tendensinya bearish dengan rentang harian dari 1.10645 sampai 1.11230. Ya, tendensi bearish masih sangat kuat. Dan kalau kita lihat pergerakan bearish dia ini masih bisa turun lagi ke titik yang paling maksimal itu di seputaran sini 1.10294, tapi saya lebih condong meyakini bahwa dia akan turun sampai di 1.10443 dengan nilai tertinggi yang tercapai apabila terjadi kenaikan. Saya masih tetap condong di 1.11004. Ini dia ya rekan trader ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas pergerakan gold pada hari ini. Tendensi gold sangat bearish dan ada kemungkinan dia akan turun bearish lagi dengan ya pola kenaikannya sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa kita lihat bearish berarti di sini ya dia udah melewati rentang harian yang saya buat. Di 1668 dia akan mencoba turun lagi ke bawah dengan nilai tertinggi penurunan itu di seputaran 1663, tapi saya masih bisa bilang bahwa 1665 adalah nilai yang bisa dicapai. Saya lebih sepakat kalau 1665 akan dicapai oleh pasangan mata uang ini dengan gold ini, dengan nilai tertinggi yang tercapai adalah di seputaran 1673. Ini dia ya. Kita akan lihat rekan trader. Nah, ini adalah estimasi yang coba saya lakukan. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pasangan mata uang terakhir USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang pada hari ini? USD Yen Jepang pada hari ini rekan trader sudah sangat jelas tendensinya bearish ya. Kemarin dia naik sangat luar biasa sampai 147. Bayangkan dari 145 sampai 147. Hari ini tendensinya dari 146.646 sampai 146.962. Tendensinya masih tetap bearish ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau saya lihat ini pasangan mata uang ini malu-malu kucing dia ini ya. Dia dia akan penurunan. Penurunan dia memang kalau dilihat ya akan diusahakan sampai di 146.457. Tapi saya lebih sepakat bahwa penurunan dia yang paling maksimal itu di seputaran 146.646 dengan tendensi apabila terjadi kenaikan dia itu di sekitaran 146.6962. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia pergerakan dia itu di daerah sini aja, di tengah-tengah ini. Ini pergerakan dia di seputaran ini aja, rentang harian yang saya buat. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa yang coba saya berikan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit gambaran masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya Indonesia. Jangan lupa subscribe channel kami,
like video ini supaya saya lebih semangat lagi. Jangan lupa juga daftar di Amarket, tradinglah bersama kami, dan kami akan selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.